Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Parashat Vayeshev, kepekaan saudara perempuan, diambil dari kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 8. Hubungan antara Haftorah dan bacaan Torah. Haftorah minggu ini dibuka dengan singgungan pada penjualan Yosef oleh saudara-saudaranya yang merupakan tema utama pembacaan Taurat minggu ini. Jadi, kata Hashem, karena 3 pelanggaran Israel, aku akan menolak hukuman. Tetapi untuk yang keempat, aku tidak akan menolak hukuman, karena mereka menjual orang-orang benar untuk perak dan orang miskin untuk sepasang sepatu. Di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6. Menurut Radak, Hashem rela menahan hukuman atas 3 dosa utama: ketidaksenonohan, penyembahan berhala, dan pembunuhan. Tetapi bukan untuk ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang miskin. Midrash menjelaskan ayat ini sebagai merujuk pada penjualan Yosef, orang benar. Saudara-saudaranya menjual Yosef seharga 20 keping perak. Di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 28, yang dengannya mereka masing-masing membeli sepasang sepatu. Terhadap saudara-saudara kolektifnya, Yosef lemah. Oleh karena itu, pengambilan keuntungan mereka dengan berada di atas angin tidak dapat dimaafkan bagi Hashem, yang berkali-kali memperingatkan kita di dalam Taurat agar tidak menganiaya orang yang dirampas. Bagian berikutnya, menginjak yang lemah untuk mencapai tujuan pribadi. Mungkin penekanan pada menjual sepasang sepatu kepada orang benar melambangkan bagaimana saudara-saudaranya menginjak secara emosional pada Yosef, benar-benar mengabaikan perasaannya. Selain itu, kata Ibrani untuk sepatu, na'alayim, juga berarti kunci. Saudara-saudaranya itu benar-benar mengunci hati mereka sepenuhnya dan tidak peka terhadap rasa sakit Yosef. Inilah yang disadari oleh para saudaranya sendiri selama proses tesyufah mereka dalam parasha minggu ini. Sungguh kami bersalah atas saudara kami untuk mengamati rasa sakit jiwanya ketika dia memohon kepada kami, tetapi kami tidak mau mendengar. Oleh karena itu, kesusahan ini menimpa kami. Di dalam kitab Kejadian, pasal 42 ayat 21. Padahal, saudara-saudara mungkin punya alasan bagus untuk menjual Yosef. Kurangnya kepekaan mereka terhadap perasaannya tidak bisa dimaafkan. Juga saat ini, beberapa orang dalam semangat mereka untuk mencapai tujuan penting mereka tidak selalu menahan diri untuk tidak menginjak orang-orang yang dirugikan untuk menaiki tangga kesuksesan mereka. Mereka mungkin menganggap pelanggaran mereka sebagai kesalahan kecil yang pasti terjadi ketika seseorang harus bertindak cepat. Namun, bukankah lebih penting untuk memulai dengan langkah yang benar dan dengan derek eretz daripada menginjak kaki orang lain untuk segera memulai? Bagian berikutnya, Hashem akan membela martabat yang hilang dari gender yang lemah. Selama bertahun-tahun menjalankan lembaga Taurat untuk wanita, saya telah mengalami diskriminasi di arena politik dan keuangan, di mana kekuatan wanita seringkali secara eksternal lebih lemah. Nabi menasihati orang-orang Yahudi untuk mengambil keuntungan dan menginjak mereka yang lebih rendah dalam tangga sosial, dan menimbulkan hukuman Hashem ke tingkat yang lebih besar dari 3 dosa utama. Rabbi David Siegel menjelaskan bahwa penganiayaan terhadap anak yatim piatu, janda, dan orang miskin tidak pernah bisa diabaikan, karena mereka tidak dapat mengandalkan keuangan atau politik mereka. Mereka terpaksa menaruh kepercayaan total mereka pada Hashem. Oleh karena itu, Hashem segera menanggapi ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka, membela martabat mereka yang hilang. Sebagai wanita, kita tidak harus memainkan permainan kekuasaan politik untuk mencapai tujuan kita.
ketika kita tetap diam tentang ketidakadilan yang terjadi terhadap kita untuk menghindari makloket, perselisihan atau pertikaian, sambil mempercayai pembalasan Hashem, kami akan segera menuai pahala abadi. Bagian berikutnya, kepekaan saudara perempuan. Mereka mengantisipasi kotoran yang diletakkan di kepala orang yang miskin. Di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 7. Nabi menegur orang-orang Yahudi karena tidak peka terhadap ketidakadilan. Mereka akan mendiskriminasi orang yang kurang mampu dan bahkan menyeret orang yang miskin melalui tanah ketika mereka menolak untuk menerima perlakuan tidak adil mereka. Perilaku dan sikap seperti ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dalam hidup, kita seringkali perlu membuat pilihan sadar yang mungkin baik untuk satu tetapi tidak untuk yang lain. Menyakiti orang lain karena pilihan kita terkadang mungkin tidak dapat dihindari. Namun, ketika dipaksa untuk membuat pilihan seperti itu, di mana rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain, maka kita perlu membangkitkan empati dan menunjukkan kepekaan persaudaraan kita sepenuhnya. Sayangnya, orang bahkan wanita tidak selalu memiliki kematangan emosi untuk mengambil tanggung jawab moral atas hasil pilihan mereka. Daripada mengakui bahwa mereka menyebabkan rasa sakit saudara perempuan mereka dan siap menghadapi rasa sakit ini dengan pelukan penuh kasih sayang yang tulus, lebih mudah untuk hanya memuluskan perasaan sakit hati dan membuat percaya bahwa perasaan itu tidak ada atau bahwa itu berasal dari masalah pribadi orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa dengan menuduh saudara perempuan mereka yang mereka bersalah karena merasa diremehkan, terlalu sensitif atau negatif, mereka menyeret orang miskin melalui tanah sambil menggosok garam ke luka yang sudah terbuka. Bagian terakhir, dampak dari hilangnya kepekaan. Pendekatan yang matang secara emosional adalah dengan mengakui rasa sakit yang kita timbulkan pada orang lain melalui pilihan kita. Pengakuan ini akan membawa kita untuk meminta maaf dengan tulus karena telah menyebabkan rasa sakit ini, menyadari bahwa di tempat tertentu telah terjadi ketidakadilan. Rabbi David Siegel menjelaskan bahwa kurangnya kepekaan saudara-saudaranya itu terhadap rasa sakit Yosef tidak seperti semua dosa lainnya, tidak pernah bisa diabaikan. Para cendekiawan terbesar Israel, 10 martir suci, akan menderita siksaan yang tidak manusiawi dan dibunuh secara brutal sebagai penebusan atas pelanggaran ini. Fakta bahwa kematian yang menyiksa dari 10 martir tetap merupakan peristiwa pribadi paling tragis dalam sejarah Yahudi, mengajarkan kita dampak tidak hanya dari tindakan kita, tetapi juga cara kita melakukannya. Bahkan ketika tindakan keras dibenarkan, kita harus melakukannya dengan kepekaan yang tepat. Walaupun sulit menyeimbangkan, kita harus membuka hati kita, merasakan saudari Yahudi kita, dan menunjukkan kepada mereka martabat dan kasih sayang yang pantas mereka dapatkan. Semakin banyak kita mengerjakan ini, semakin kita mempersiapkan diri untuk hari ketika Hashem akan menyunat hati kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati kita. Di dalam kitab Devarim pasal 30 ayat 6. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila video ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.